Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahra qiyam wa syahran unzila fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Hadirin jamaah salat subuh yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah, yang kami hormati sahabat kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'ruf Amin, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatid, yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah melimpah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi ini kita masih bisa berkumpul bermuajah hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumul jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah musim kebaikan. Karakter orang-orang yang beriman, karakter orang yang cerdas, orang yang pintar, dia pandai mencari peluang kebaikan. Jadi karakter orang yang beriman itu peka terhadap kebaikan, perasa, cukup dengan isyarat dia langsung ngerti, Pak. Itu orang yang beriman, orang yang pintar. Ada orang yang bertamu ke rumah kita, dia batuk-batuk, Pak. Orang yang peka terhadap kebaikan, dia langsung ngambil air, dia kasih minum. Ini kadang ada kita kedatangan tamu, tamunya udah batuk-batuk setengah jam masih nggak kasih air, kasih minum. Atau ketika kita datang ke rumah seseorang, kita bertamu, tuan rumahnya
udah nguap-nguap, udah ngantuk, udah pijit-pijit kaki, udah pegel. Itu tandanya apa tuh Pak? Udah ngantuk, udah pengen istirahat. Tapi kadang ada orang yang gak peka, masih aja ngajak ngobrol. Ngantuk Pak Haji, udah ketahuan kan ngantuk. Nah ini gak peka terhadap kebaikan. Orang yang peka terhadap kebaikan, dia ngerti dengan isyarat, langsung paham gitu. Ada saudara kita datang ke rumah kita, mukanya lusuh, pakaiannya nggak rapi, kelihatan lagi bingung, lagi ada sesuatu yang ia butuhkan ya. Harusnya kita ngerti ketika dia pulang, kita kasih uang, kasih beras, kasih makanan. Itu orang yang peka terhadap kebaikan. Kita naik taksi Bapak Ibu berdua ya, ketika turun teman kita yang bayarin. Di hari berikutnya kita naik taksi lagi berdua, berarti kita harus ngerti kita yang bayarin. Nah itu orang yang peka dengan isyarat, dia langsung ngerti. Maka ada istilah bahasa Arab ya, istilah orang Arab, al-'abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru takfihil isyarah. Orang yang kurang cerdas ya, itu harus diingatkan dengan tongkat Pak. Artinya harus digebuk dulu, harus dipukul dulu, baru dia ngerti. Tapi wal hurru takfihil isyarah. Kalau orang yang cerdas, dia cukup ngerti dengan isyarat, dengan kode. Itu orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan harta kepada kita. Harta kita berlimpah luah misalkan. Nah orang yang peka, dia ngerti Pak, oh berarti di harta kita itu ada hak orang lain. Kita keluarga, ada fakir miskin, ada yatim, ada saudara yang membutuhkan, ada tetangga yang membutuhkan, kita keluarga. Itu orang yang peka terhadap kebaikan. Dengan isyarat Allah memberikan anugerah kepada kita, kita langsung tersentuh, kita kasih, kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, ada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini berpuasa? Tiba-tiba sahabat mulia Abu Bakar bin Siddiq ya, sahabat mulia Abu Bakar Siddiq mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang hari ini sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya kedua kalinya, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang hari ini sudah menghantarkan jenazah, kata Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar Siddiq mengacungkan tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya ketiga kalinya, faman at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang hari ini sudah memberikan makanan kepada orang miskin. Lagi-lagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengacungkan tangannya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang hari ini sudah memberi makan orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah bertanya kembali keempat kalinya, faman ada minkumul yawma maridha. Siapa yang hari ini sudah menjenguk, membesuk orang yang sakit? Abu Bakar Siddiq mengacungkan tangannya kembali, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit. Kira-kira Bapak Ibu, sahabat mulia Abu Bakar Siddiq peka nggak terhadap kebaikan? Peka Pak. Di mana ada peluang kebaikan, dia ambil, gitu ya. Maka kata Rasulullah, majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah.
ketika 4 amalan ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang peka terhadap kebaikan. Maka dengan ada riwayat hadis ini, Bapak Ibu, di Mesir ada sekumpulan pemuda, ya, sekumpulan pemuda. Dia bikin komunitas. Nama komunitasnya Komunitas Abu Bakar Siddiq. Apa tugasnya? Tugasnya itu, Pak, setiap hari dia cari informasi siapa yang sakit, dia jenguk, Pak, dia besuk, dia bawa tentengan supaya girang tuh orang yang sakit. Kalau ada yang meninggal dunia, dia hantarkan, ya, ke tempat pengistirahan terakhir. Kalau nggak ada, dia ke rumah sakit, Pak, cari info siapa nih yang hari ini meninggal, kemudian dia dihantarkan, ya, Masya Allah. Kemudian ketika dia melihat ada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, dia bawa makanan, dia kasih makanan tersebut ke fakir miskin yang membutuhkan. Itu terinspirasi daripada riwayat hadis Rasulullah SAW yang bertanya kepada para sahabat, menanyakan siapa yang hari ini telah melakukan kebaikan. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, orang yang peka terhadap kebaikan datang ke masjid misalkan, oh ini di masjid kayaknya belum ada AC-nya nih, gitu kan. Kebetulan dia punya titipan banyak harta dari Allah, dia beli AC supaya orang-orang nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masjid kayaknya belum ada karpetnya nih, gitu kan. Kita banyak uang, kemudian kita beliin karpet. Agar apa? Agar masjid terasa nyaman, orang-orang yang beribadah di masjid merasakan nyaman dan khusyuk. Itu orang-orang yang peka terhadap kebaikan, Bapak Ibu. Ya, jadi melihat peluang kebaikan dia langsung. Lihat fakir miskin, lihat orang yang sakit, lihat orang yang kena musibah, dihantarkan langsung ke kebun. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, kepekaan inilah yang menjadikan umat itu menjadi bersatu, saling kasih sayang, ya, satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Kenapa? Karena merasa saling dibantu. Ketika seseorang itu saling mencintai, maka turunlah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di dalam hadis qudsi, Bapak Ibu, apa? Haqqat mahabbati 'alal mutahabina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Al mutahabuna fiyya 'ala manabira min nurin yagbituhum bimakanihimun nabiyyun was-siddiqun wasyuhada. Nah, dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya. Ada beberapa orang, beberapa golongan manusia yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Golongan yang pertama adalah al-mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini, sholat bareng, puasa bareng, buka bersama bareng, iktikaf bareng, tahajud bareng misalkan, ini dalam rangka berkumpulnya kita insya Allah termasuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab berkumpul dalam kebaikan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan arasy-Nya Allah nanti di yaumul qiyamah, ketika tidak ada naungan terkecuali naungan arasy-Nya Allah, di antaranya apa, Pak? Rajulani tahaba fillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dua orang perempuan yang saling mencintai karena Allah, atau sekumpulan manusia yang saling mencintai karena Allah. Kelak di yaumul qiyamah, di hari di mana tidak ada naungan terkecuali naungan Allah, Allah akan memberikan naungan arasy-Nya.
Kalau kita di dunia ini, Bapak Ibu, hujan kita bisa masuk ke dalam rumah, kepanasan kita bisa berteduh. Tapi nanti di hari kiamat, ketika matahari berada persis di atas kepala kita dan jaraknya sangat dekat, panasnya luar biasa, tidak ada naungan terkecuali naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia, kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabuna fiyya ala manabira min nurin yaghbituhum bimakanihimun nabiyyun was-siddiqun wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di yaumul qiyamah Allah akan kasih mimbar. Mimbarnya dari cahaya, di mana para nabi, para syuhada, para siddiqun, dia kagum sama orang tersebut. Ini siapa yang Allah beri istimewaan yang luar biasa? Ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah juga kelak di yaumul qiyamah, Bapak Ibu, dapat saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Misalkan kita ada 100 orang nih Bapak Ibu, ya, kita 100 orang selalu berkumpul, sholat berjamaah bareng, puasa juga bareng, taklimnya juga bareng. Ketika yaumul qiyamah nanti, misalkan yang 50 orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang 50 orang lagi gak ada misalkan di surga. Nah, nanti yang 50 orang yang Allah masukkan ke dalam surga, dia cari Pak teman-temannya yang 50 lagi. Di kemana si fulan teman saya ketika di dunia, padahal dia sholat bareng berjamaah dengan saya di masjid At-Taubah misalnya. Karena tidak ada di surga, dia bertanya Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, inna lana ikhwan kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana falam narahum. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ketika di dunia aku ini punya sahabat, punya teman yang sholat berjamaah bareng, taklim bareng, berpuasa bareng, melakukan kebaikan juga bareng. Falam narahum, tapi hari ini ya Rabb, aku tidak melihat mereka, gitu kan? Kemana mereka ya Rabb? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Pak? Idhabu linnar wa akhriju man kana fi qalbih walau kana mithqala dzarrah min iman. Gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai penduduk surga yang 50 orang tadi itu Pak, berangkatlah kalian ke neraka, lihat apakah ada teman-teman kalian di neraka. Kalau ada teman-teman kalian di neraka, keluarkan dari neraka walaupun dia mempunyai iman sebesar biji zarah. Kemudian dia pergi ke neraka. Kalau ada sahabatnya di neraka, dia angkat dari neraka, dia masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi beruntung Pak kalau kita saling mencintai karena Allah, akan saling tolong menolong nanti di yaumul qiyamah. Bahkan ada seorang ulama besar Bapak Ibu, namanya Ibnul Jauzi. Ini Ibnul Jauzi ini ulama besar, tabahur dalam keilmuannya, luar biasa luas keilmuannya, dan beliau adalah saleh ahli ibadah. Beliau mempunyai banyak murid, banyak santri, banyak jamaah Pak. Suatu ketika beliau sedang mengajar, ya, di tengah-tengah santrinya, di tengah-tengah jamaahnya, kemudian beliau berkata, wahai para jamaah, wahai para santriku, in lam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni faqulu ya rabbana abduka fulanun kana yudzakkiruna bik. Kata Imam Ibnul Jauzi, wahai para jamaahku,
seandainya kelak kalian tidak menemukan aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tolong tanyakan kepada Tuhanku di mana Ibnul Jauzi yang dulu pernah mengajari aku. Tolong tanyakan. Kalau aku berada di neraka, tolong mohonkan kepada Allah agar diangkat dan masukkan ke dalam surga. Ini bentuk ketawaduan seorang Imam Ibnul Jauzi, Pak. Padahal dia ahli ibadah, ahli ilmu, ya. Tapi beliau selalu mengucapkan di hadapan muridnya perkataan seperti itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya satu sama yang lain. Kalau orang ketika di dunia saling mencintai karena Allah, akan saling tolong menolong. Ya, beruntung. Maka sahabat yang baik, sahabat yang soleh itu Bapak Ibu luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, beliau mengatakan, istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Kenapa? Karena di yaumal qiyamah mereka akan memberikan syafaat, mereka akan memberikan pertolongan. Jadi beruntung kita persahabatan di sini, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng sholat, ya. Kelak di yaumal qiyamah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang saling tolong menolong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi yang akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya. Yang akan mendapatkan kecintaan Allah itu orang yang saling menasehati. Ya. Di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca adalah watawasau bil haqqi watawasau bis. Orang-orang yang tidak akan merugi nanti di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang ketika di dunia saling menasehati. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat. Jadi kesempurnaan agama itu adalah ada dalam nasihat. Jadi kedudukan nasihat dalam beragama itu sangat besar, Pak. Sangat penting. Ibaratnya ada sabda Rasulullah, al-hajju arafatun, bahwa ibadah haji itu adalah Arafah. Artinya ketika kita tidak wukuf di Arafah, jadi gak apa hajinya? Gak jadi. Ya, sebab rukun terbesar daripada ibadah haji itu adalah Arafah. Begitupun beragama Bapak Ibu. Kalau beragama kita tidak saling menasehati, maka hampa, kering, layu. Kalau bunga itu Pak, ini bunga kalau gak disiram beberapa hari, layu, kering, kemudian mati. Betul gak? Begitupun hati kita. Kalau hati kita lama tidak dapat nasihat, hati kita akan menjadi kering. Bisa jadi lama kelamaan hati kita menjadi mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka banyak sekali ulama-ulama Bapak Ibu yang menulis buku yang berjudul tentang nasihat. Ada nasaihud diniyah, nasihat-nasihat agama. Ada nasaihul ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada sahabat mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Banyak ulama yang menulis kitab tentang wasiat. Artinya apa? Artinya betapa penting sebuah nasihat ini. Dulu di zaman Rasulullah Bapak Ibu, sahabat itu kalau bertemu dengan Rasulullah pasti meminta nasihat. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah selalu memberikan nasihat. Salah satu contohnya ketika sahabat mulia Mu'adz bin Jabal
meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menasihatinya, wallahi inni uhibbuka fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini salah satu wasiat Rasulullah kepada sahabat mulia Sayyidina Mu'ad. Wahai Mu'ad, kata Rasulullah, aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau tinggalkan setiap ba'da salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa selalu mengingatmu, supaya bisa selalu bersyukur kepadamu, supaya bisa melakukan ibadah yang baik kepadamu. Itu wasiat Rasulullah kepada salah satu sahabatnya. Jadi sahabat itu, Bapak Ibu, kalau bertemu dengan Rasulullah meminta nasihat. Kemudian ini dilakukan oleh para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in sampai generasi-generasi selanjutnya. Kita juga seperti itu, Bapak. Kalau berkunjung misalkan orang yang lebih senior, lebih sepuh, atau ke kiai, ya, ke alim ulama, kemudian kita berkunjung, kita minta nasihatnya, wahai kiai, nasihati saya, gitu kan? Itu adalah sebagian daripada yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dulu. Ini bagian daripada kebaikan. Jadi yang kedua itu, Pak, yang akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutanasihin, orang-orang yang saling menasihati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbati 'alal mutawassilina fiyya. Orang-orang yang selalu menyambung kasih sayang, selalu silaturahmi. Ya. Silaturahmi ini berkah, Pak. Ada istilah orang Arab, al-harakatu barakah. Jadi bergerak itu adalah keberkahan. Kita bergerak dari rumah ke rumah saudara kita, itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kita bergerak dari rumah menuju masjid, kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi segala sesuatu yang bergerak itu berkah, Pak. Harta kalau bergerak, insya Allah akan jadi harta yang berkah daripada harta yang disimpan tapi nggak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harta ini bergerak, artinya sebahagian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menjadi harta yang berkah. Air berbeda, air yang berjalan, yang ngalir, dengan air yang diam, Pak. Kalau yang diam itu biasanya cepat kotor, tapi air yang ngalir akan menjadi tetap bersih. Jadi al-harakah barakah, bergerak itu berkah. Nah, silaturahim ini kan bergerak, ya, bergerak dari rumah menuju saudara kita, menuju teman kita, rumah teman kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi azari falyasil rahimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah memperbanyak silaturahim. Siapa yang tidak mau rezekinya diluaskan? Siapa yang tidak mau umurnya dipanjangkan? Semua orang pasti mau, betul gak, Pak? Nah, itu kuncinya silaturahmi. Itu ya, silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan umur panjang? Umur panjang itu adalah umur yang berkah, Pak. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi nama kita masih disebut, nama kita masih dikenang, kebaikan kita masih disebut, kebaikan kita masih diingat. Itu umur yang berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi kebaikannya banyak dan kebaikannya selalu dikenang. Maka ada istilah al khairat hayatun saniyatun lil abdi, bahwa
kebaikan itu adalah kehidupan kedua untuk seorang hamba. Walaupun sudah meninggal dunia, seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Masih terkenang kebaikannya, gitu ya. Masih teringat kebaikannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbati 'alal mutabadzilina fiyah. Orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang saling memberi, ya, saling memberi. Itu akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain, insya Allah akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang selalu membahagiakan, memberikan kesenangan, nanti kesenangan tersebut, kebahagiaan tersebut di alam kubur kita, Pak, akan Allah rubah menjadi sosok yang tampan, yang ganteng, yang keren, yang bercahaya, yang menemani kita di alam kubur kita. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi qabrika anisun yu'nisuka fi wihdatika. Apa kata Rasulullah? Akan datang, kata Rasulullah, nanti di alam kuburmu anisun, yaitu sosok yang akan menemani kesendirianmu. Kita di alam kubur kan sendirian, Pak, nggak ada teman. Teman sejati kita amal soleh kita. Di antara amal soleh adalah kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain, kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita berada di alam kubur, kemudian di alam kubur tersebut ana yang menemani kita, maka kita bertanya, Pak, kita kan kaget. Kemudian kita bertanya, man anta, siapa engkau? Kemudian apa jawaban? Anas sururul ladzi adkhaltahu ala fulan. Aku adalah kebahagiaan yang pernah engkau berikan kepada si fulan ketika di dunia. Jadi kebahagiaan, kesenangan yang kita berikan kepada orang lain ketika di dunia, maka akan menjadi teman sejati kita yang akan menemani kesendirian kita di alam kubur. Nah itu, Pak, yang akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup di dunia adalah kebaikan kita, kedermawanan kita, ya. Dan kedermawanan itu bisa menutupi celah kita, Pak, bisa menutupi aib kita, bisa menutupi kekurangan kita. Kata Imam Syafi'i, wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laka ghitaun tasattar bis-sakhai fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha. Ini kata Imam Syafi'i. Kita itu kan banyak kekurangan, banyak aib, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tapi bagaimana, ya, kita yang banyak kekurangan ini bisa ditutupi kekurangan tersebut? Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakhai, tutupilah kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita dengan sifat dermawan. Karena setiap kekurangan pasti bisa ditutupi dengan kedermawanan. Contoh, Bapak Ibu, kita punya saudara, ya, kita punya saudara. Saudara kita gak pernah datang setiap ada acara arisan keluarga. Tapi walaupun dia gak pernah datang, mungkin karena kesibukan dan yang lainnya, dia selalu baik, Pak, ke kita. Dia selalu ngasih uang, kalau kita butuh dia selalu bantu, kalau kita kesusahan dia selalu bantu. Kira-kira kita sayang gak, Pak, sama saudara yang seperti itu? Sayang. Kan dia jarang datang, itulah kekurangannya. Tapi kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan kedermawanannya, bisa ditutupi dengan kebaikannya. Maka kata ulama, as-sakhabu dafanun lil uyub, bahwa kedermawanan dapat mengubur kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita, ya, Bapak Ibu semuanya. Nah itu, jadi
yang pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Insya Allah berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Insya Allah berkumpulnya kita dalam rangka tahaba fillah, saling mencintai karena Allah. Salat bareng, taklim bareng, buka puasa bareng, tahajud bareng, ya. Kemudian yang kedua yang akan mendapatkan kecintaan daripada Allah adalah al-mutanasihin, orang-orang yang saling menasehati. Seperti ini Bapak Ibu, ya, saling menasehati, sharing gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah al-mutawassilina fiyya, orang-orang yang selalu menjalin tali silaturahim, menyambung kasih sayang, menyambungkan hati. Kemudian yang terakhir al-mutabadzilin, orang-orang yang saling memberikan kebaikan. Itulah golongan-golongan manusia yang akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah berada di hari ke-20 Pak ya. Ada hari 20 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Artinya ini sudah akhir-akhir daripada Ramadan kita. Untuk itu mari sama-sama kita lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maqalah ulama, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka an tuhsinal wada. Kalau kita tidak bisa memberikan penyambutan terbaik, maka berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kalau kita di awal-awal Ramadan Bapak Ibu, baik itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, sekarang mau masuk ke 10 hari ketiga, kalau di awal-awal Ramadan kita masih banyak kekurangan, qiraah Al-Qur'annya nih masih kurang nih, maka gas full lagi Pak ya, semangat lagi. Karena apa? Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, harus dijadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bacaan Al-Qur'an ya Pak, yang belum hatam gitu ya, semangat lagi. Karena apa? Al-Qur'an itu merupakan mahdubatullah. Al-Qur'an itu adalah jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cenderung manusia itu kan senang kalau dikasih jamuan, betul gak? Ini kita diundang ya, banyak jamuannya Pak, ada dagingnya, ada ikannya, ada minumannya yang enak-enak ya, cenderung senang kita pada jamuan. Nah ini Al-Quran Bapak Ibu, jamuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam Al-Quran tersebut, di dalam jamuan dari Allah terdapat syifa, terdapat obat, terdapat rahmat dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dalam Al-Quran itu banyak obat ya, banyak kesembuhan ya, di dalam Al-Quran banyak rahmat, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, banyak petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Di dalam Al-Quran itu ada cahaya yang dapat menerangi hati kita. Innal Qur'ana nurum mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu cahaya yang dapat menerangi hati kita. Masa kita tidak ambil nih jamuan dari Allah yang bernama Al-Quran? Maka kata Rasulullah, fata'allamu bimma'dubatihi mastata'tum. Ambil jamuan daripada Allah yang bernama Al-Quran mastata'tum, sekemampuan kita Bapak Ibu. Kita diberi waktu 24 jam oleh Allah, 1 hari 1 malam. Pergunakan. Mau setengah jam untuk baca Al-Quran silahkan, mau 1 jam silahkan, 2 jam lebih baik pergunakan untuk Al-Quranul Karim. Artinya jangan ada 1 hari 1 malam yang terlewat daripada bacaan Al-Quran, sebab ini jamuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an kelak di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi tancap gas lagi Pak. Ya di 10 hari terakhir kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi menjemput malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, bil khusus untuk diri pribadi Al-Fakir, umumnya untuk hadirin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل جمعنا هذا جمعا مرضيا واجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العظيم المرتجى لكل عظيم اللهم سخر لنا أمرنا اللهم سخر لنا أمر رزقنا واعصمنا من النصب في طلبه ومن الشغل القلب عن التعلق به من الذل للخلق بسببه ومن التفكير والتدبير في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله اللهم اجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.